mau bikin video ini, gue mau bahas salah satu buku yang sebenarnya baru saja selesai gue baca, masih fresh ya. Tuh, baru selesai gue baca dan sempat gue bahas di beberapa podcast gue, tapi hari ini mau gue bahas lebih detail ya. Nah, ini judulnya adalah Die with Zero. Ini ngasih pola pikir baru soal uang, kerja, dan pensiun. Jujur, gara-gara baca buku ini, apa yang gua selama ini anut, yakini soal pensiun, soal menabung, soal investasi, itu lumayan berbalik tuh. Karena dari umur 21 tahun, dari cek royalti pertama gua udah mikirin untuk disisihkan dana pensiun gua gitu. Gua mau ngumpulin dana pensiun gua, dan setelah terkumpul di tahun 2019, gua masih ngumpulin lagi, masih gua tambah-tambahin lagi dana pensiun gua. Dan gara-gara buku ini, argumen dia justru gimana caranya kalau kita meninggal dunia itu uangnya harus 0. Nah loh, kok bisa gitu? Jadi dia bikin lumayan banyak argumen yang membuat gua jadi punya pemikiran baru soal uang gitu. Tapi ini juga bukan hanya buku yang khusus untuk orang yang sudah mulai mengumpulkan dana pensiun, karena gue yakin banyak di luar sana yang masih belum bisa mulai dengan berbagai macam keterbatasan. Bukan hanya buku untuk mereka yang sudah mulai mengumpulkan atau sudah mengumpulkan, tapi ini untuk semua orang yang pengen tahu hubungan yang lebih dalam ya soal dirinya dan uang. Karena kan sehari-hari pasti kita nggak lepas dari uang. Kayak beberapa pelajaran, nih ada 5 yang gue mau coba share hari ini dari buku Die with Zero. Nggak terlalu tebal sebenarnya. Yang nulis adalah Bill Perkins. Kalau gue bacain ininya dia ya, credential dia, Bill Perkins itu salah satu orang yang paling sukses di energy trading gitu. Trading energy. Dia juga hedge fund manager, produser film Hollywood juga, dan lain-lain gitu. Dia juga sering menyumbang ke yayasan-yayasan. Oke, pelajaran pertama dari buku Die with Zero. Yang pertama, tujuan hidup itu sebenarnya bukan menabung uang sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya. Ini adalah hal yang cukup beda dari apa yang kita yakinin ya. Selama ini kita dibilang menabung itu penting, tapi dia bilang, tapi tujuan hidup lo sebenarnya bukan buat menabung sebanyak-banyaknya. Argumen dari buku ini adalah menabung itu penting, tapi kalau ujungnya uangnya tidak kepake sampai mati, artinya kita kerja keras tapi kita tidak menikmati uangnya. Jadi buat dia hidup itu harus dinikmati, bukan ditunda. Nah, tapi bukan artinya kita harus foya-foyain uang kita gitu. Tapi gimana caranya jangan sampai pas kita meninggal dunia uangnya masih banyak. Nah, itu tuh memang aneh tuh argumen dia tuh. Salah satunya ada dia bahas soal spending uang yang terkontrol dan terkonsep, dan gimana caranya kita menggunakan uang itu untuk mendatangkan kualitas hidup yang sebaik-baiknya tanpa berfoya-foya. Itu salah satu argumen yang di buku ini juga. Oke, yang nomor 2 adalah argumen dia di buku ini adalah gunakan waktu selagi masih produktif. Contohnya, kalau masih muda dan punya banyak energi, jadi kita masih bisa banyak luangin waktu. Karena beberapa pengalaman hanya bisa dilakukan atau maksimal dinikmati di usia tertentu. Jadi jangan menunda. Dia ilustrasiin bahwa kadang orang tuh ngumpulin dana pensiun, terus pas udah tua dan udah sakit-sakitan ya, maksudnya jalan aja sakit, pergi kemana-mana udah susah, itu baru mikir, gue mau spending duit pensiun gue. Tapi udah telat, argumennya dia udah telat. Jadi boleh lo pending dari muda, mumpung lo masih sehat, travel sebanyak-banyaknya selama masih under budget lo. Jadi jangan sampai disimpan-simpan terus gitu. Terus terang ini adalah salah satu kesulitan gue. Gue itu sangat susah buat spending, dan pas baca buku ini lumayan membebaskan gue untuk ya udah nggak apa-apa, sekali-sekali nikmatin hidup dari uang yang kita kumpulkan gitu. Karena itu dia bilang gitu, jangan sampai lo nanti umur 80, 90 atau 70 lo baru mikir, gue kayak mau traveling deh, dan di saat itu mungkin udah nggak sesehat sekarang atau sekuat sekarang. Dan itu juga yang ngebuat gue ngerasa bahwa mumpung masih muda, energi masih banyak, kayaknya mending waktu gue pakai untuk bikin karya sebanyak-banyaknya mumpung masih sanggup buat berdiri dan berjalan sih. Jadi itu salah satu argumen yang ngebekas dari buku ini. Terus pelajaran yang ketiga, dia juga ngasih
argumen adalah salah satu tujuan investasi itu untuk membeli pengalaman. Nah, katanya banyak orang nunda kebahagiaan dan pengalaman sampai tua dan pensiun, ya kan, kayak gue bilang tadi. Padahal momen menikmati hidup itu sering pas kita masih muda dan masih sehat. Dan kita boleh spending waktu kita ketika masih muda, dan yang paling baik menurut dia adalah pakai hasil investasi yang kita kumpulin untuk membeli pengalaman. Ini salah satu yang gue yakinin juga. Gue lebih seneng untuk spending di pengalaman yang gue share dengan banyak orang ketimbang dengan barang. Jadi kalau sekarang gaya gue adalah gimana caranya gue bisa bikin core memory dari uang yang gue punya. Dan gak harus mahal. Datang ke toko buku, beli buku gitu. Kita ngeluarin duit buat beli buku. Kita mampir ke sana. Ya udah itu yang kita lakuin. Kita jalan, kita nonton, pergi ke toko buku itu. Lalu gimana kalau misalnya kita jalan-jalan keliling-keliling daerah Blok M, daerah Melawai, toko bukunya di Melawai. Nah malah akhirnya gue masuk ke pameran seni anak sekolah, dan di pameran seni anak sekolah itu gue ngobrol sama anak-anak sekolah. Dari obrolan bersama anak-anak sekolahan itu gue ngelihat betapa idealisme mereka masih utuh, betapa mereka masih menggebu-gebu untuk membuat sebuah karya. Terus gue berdiri depan mereka cerita, mereka berbinar matanya, gue pun juga kayak gitu. Pulang ke sana gue kerasa refresh banget, dan itu masuk ke core memory gue, percakapan di pameran seni anak sekolahan. Dan itu gak perlu duit banyak, nggak perlu uang banyak. Nah jadi gue mulai punya, apalagi terutama setelah baca buku ini ya,